Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sal Andika. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil final saya, yaitu pelajaran program linier. Nomor 1. Selesaikan soal berikut ini dengan menggunakan metode simplex 2 fase. Fungsi tujuan: minimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah x2. Kendala pembatas 3x1 ditambah x2 sama dengan 3. 4x1 ditambah 3x2 lebih besar dari 6. x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 4. x1 ditambah x2 lebih besar dari 0. Pembahasan: metode 2 fase digunakan jika variabel basis awal terdiri dari variabel buatan. Metode 2 fase terdiri dari A. Optimal variabel buatan, B. Optimal fase keputusan. Bentuk standar: fungsi tujuan A sama dengan A1 ditambah A2 dengan kendala 3x1 ditambah x2 ditambah A1 sama dengan 3. 4x1 ditambah 3x1 ditambah S1 ditambah A2 sama dengan 6. sama dengan 6. x1 ditambah 2x2 ditambah S2 sama dengan 4. S1, x2, S1, S2 lebih besar dari 0. Tahap pertama, karena A1 dan A2 berfungsi sebagai variabel basis pada solusi awal, maka koefisien pada fungsi tujuan harus sama dengan 0. Untuk mencapai itu, gantilah nilai A1 dengan fungsi kendala pertama dan nilai A2 dari fungsi kendala 2. Dari fungsi kendala A1 adalah A1 sama dengan 3 kurang 3x1 dikurang x2. Dari kendala A2 adalah A2 sama dengan 6 dikurang 4x1 dikurang 3x1 ditambah x1. Maka fungsi tujuan harapan 1 adalah minimumkan A sama dengan buka kurung 3 kurang 3x1 dikurang x2 tutup kurung ditambah buka kurung lagi 6 dikurang 4x1 dikurang 3x2 ditambah S1 tutup kurung sama dengan 9 dikurang 7x1 dikurang 4x2 ditambah S1. 9 sama dengan A ditambah 7x1 ditambah 4x2 dikurang x1 dengan kendala 3x1 ditambah x2 ditambah x1 sama dengan 3. 4x1 ditambah 3x2 dikurang x1 ditambah A2 lebih besar dari 6. x1 ditambah 2x2 ditambah x2 lebih kecil dari 4. 9 sama dengan A ditambah 7x1 ditambah 4x2 dikurang S1. Di sini kita membentuk sebuah tabel. Di sini tabel baris kolom yang pertama atau baris yang pertama kita masukkan yang pertama, yang ini, yang A ditambah 7x1 dikurang 4 itu menjadi kolom pertama, dan yang menjadi kolom kedua yaitu yang 3x1 ditambah x2 itu yang menjadi kolom keduanya, dan yang menjadi kolom ketiga itu yang 4x1 ditambah 3x2 yang menjadi kolom keempat atau S2 yaitu yang x1 ditambah 2x2 itu menjadi kolom keempat. Untuk mengetahui baris rasio, di sini kita harus mengetahui rasionya. Jadi untuk mengetahui rasio kita harus membagi x1 dengan NK seperti 9 bagi 7 hasilnya 9/7. 3 dibagi 3 1. 6 dibagi 4 6/4. 4 bagi 1 hasilnya 4.
untuk menentukan titik potong dan titik kunci, yaitu dengan mengetahui angka paling kecil di rasio. Yang angka paling kecil adalah di kolom kedua, yaitu di baris yang awalnya 3, berarti kata kuncinya adalah 3. Untuk membuat kata kunci dia harus berubah menjadi angka 1, tidak boleh 3. Jadi di sini kita masukkan rumus seperti baris kedua sama dengan 1/3 baris kedua. Maksudnya di sini 1/3 dikali baris kedua. 1/3 dikali 3 hasilnya 1. 1/3 dikali 1 hasilnya 1/3, sampai kita menemukan NK-nya menjadi 1. Dan untuk kita mengubah nilai depannya menjadi 0, maka kita memasukkan rumus B1 sama dengan B1 dikurang 7B2, maksudnya baris 1 dikurang 7 dikali baris 2. Seperti baris satunya kan 7 dikurang 7 dikali 2, 7 kurang 7 kan 0. 0 kali 2 jadi hasilnya 0. Dan begitu sampai ke rasio. Dan yang baris ketiganya juga begitu, sama juga baris ketiga dikurang 4 baris 2, berarti baris ketiganya kan 0 dikurang 4 dikali baris kedua, seperti itu. Dan untuk mengubah yang baris ketiga, di sini kita masukkan rumus baris 3 sama dengan 3/5 dikali baris 3. 3/5 dikali baris 3. 3/5 dikali 0 sama dengan 0. 3/5 dikali 5/3 hasilnya 1. Dan ini dia hasilnya 1. Dan 5/3 dikali 1 hasilnya -3/5, sampai seterusnya. Dan di kolom yang selanjutnya kita harus mencari baris pertama, kedua, dan keempat. Di sini baris pertama rumusnya, baris pertama dikurang 5/3 dikali baris ketiga. Seperti ini, baris pertamanya kan 0 dikurang 5/3 dikali 1 hasilnya dikali 0 hasilnya 0. Dan sampai menemukan hasilnya X1 nya 0, X2 nya 0, X1 nya 0, X2 nya 0, A1 min 2, A2 min 1, NK nya 0. Jadi tahap keduanya mengubah fungsi tujuan Z sama dengan 4x1 ditambah x2 Z dikurang 4x1 dikurang x2 sama dengan 0. Di sini A yang di atas kita ubah menjadi Z. Dan di sini yang baris pertamanya yang kolom kedua kan sama seperti yang Z nya itu 1, 4x1 itu min 4, x2 nya itu min 1, S1 nya kan nggak ada, S2 tidak ada, A1 nggak ada, A2 nggak ada, NK nya pun tidak ada. Yang baris X1 kita kolom X1 kita ambil dari hasil yang di atas yang A1 sampai S2 itu kita ambil, lalu kita masukkan
rumus baris 1 sama dengan baris 1 ditambah 4 baris 2. Baris 1, baris satunya ini 1 ditambah 4 dikali 0, hasilnya 1. Dan setelah itu di kolom di tabel keduanya kita telah menemukan hasilnya yang tadi kita tambah dan kita kali. Lalu untuk menemukan lagi bilangan yang lebih kecil, kita masukkan rumus baris 1 ditambah baris 3. Baris satunya kan 1 ditambah baris 3 0, 1 tambah 0 1 sampai mendapatkan hasil 1,0017/5 0,7/5 1 min 1/5 18/5 sampai kita menemukan hasil seperti itu. Jadi kendala minimum yang didapat Z adalah 18/5. Ini hasil yang kita dapatkan tadi, 18/5. Hasil kendala yang didapat dari X1 adalah 3/5. Hasilnya itu kita lihat dari NK-nya ya. Dan X2 nya adalah 6/5. Di sini kita ingin menyelesaikan metode Big M. Selesaikan soal berikut ini dengan menggunakan metode Big M. Fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah x2 kendala pembatas 2x1 ditambah 5x2 lebih besar dari 9, 4x1 ditambah 2x2 lebih besar dari 9, x1 x2 lebih kecil dari 0. Penjelasan, metode Big M fungsi kendala tidak hanya berbentuk oleh pertidaksamaan lebih besar, tetapi juga oleh pertidaksamaan lebih kecil dan persamaan sama dengan. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih besar mempunyai surplus variabel. Tidak ada snack variables. Surplus variabel tidak bisa menjadi variabel basis awal, dengan demikian harus ditambah satu variabel baru yang dapat berfungsi sebagai variabel basis awal. Variabel yang dapat berfungsi sebagai variabel basis awal hanya stack variabel dan artificial variable atau variabel bantuan. Bentuk baku, minimumkan Z dikurang 3x1 dikurang x2 sama dengan 0. Kendalanya 2x1 ditambah 5x2 ditambah s1 sama dengan 9, 4x1 ditambah 2x2 s2 ditambah s2 sama dengan 9, s1 x2 x2 s1 s2 lebih besar dari 0. Di sini kita membuat tabel seperti tadi, dan yang kita masukkan yang pertama yaitu yang paling bawah, x1 nya EZ nya 1, x1 nya min 3 itu yang di atas, x2 nya min 1, s1 nya tidak ada, s2 nya tidak ada, NK nya 0. S1 nya kita ambil yang berapa nih? Yang kedua. Ambil yang kedua, berarti Z nya kan tidak ada, berarti X1 nya 2, X2 nya 5, X1 nya 1, X2 nya 0, NK nya 9 karena hasilnya 9. X2 nya kita ambil dari yang 4x1, itu kita masukkan seperti itu. Kita untuk mengetahui baris kunci seperti tadi, yang angkanya rasionya paling kecil, paling besar pun bisa juga.
untuk mencari rasionya kita harus membaginya seperti tadi. Z kita bagi sama NK, jadi kita mengetahui rasionya. Dan untuk mencari titik potongnya dan titik kunci, kita harus menentukan bilangan yang paling besar. Kalau tadi kan yang paling kecil, ini sekarang kita yang paling besar. Seperti ini kan X1 nya di sini, karena Z nya di sini 100, jadi yang kita ambil X1 nya yang paling besar adalah 4. Jadi kata kuncinya adalah 4. Dan untuk kita membuat kata kuncinya menjadi 1 dengan memasukkan rumus baris 3 sama dengan 1/4 dikali baris 3. 1/4 dikali baris 3 berarti 1/4 dikali 0 hasilnya 0. 1/4 dikali 4 hasilnya 1. 1/4 dikali 2 hasilnya 1/2. 1/4 dikali 0 hasilnya 0. 1/4 dikali 1 hasilnya 1/4. 1/4 dikali 9 hasilnya 9/4. Jadi di sini kita sudah menemukan X1 nya 4. X1 nya itu 1. Jadi untuk kita mengganti yang X1 nya yang -3 sama 2, kita harus memasukkan rumus baris 1 dikurang -3 baris 3. Maksudnya baris 1 nya kan -3 dikurang -3 dikali baris 3, berarti baris 1 -3 dikurang -3 dikali 1 hasilnya 0, sampai mendapatkan hasil seperti ini. Dan yang kedua pun sama juga, baris 2 dikurang 2 baris 3, hasilnya pun seperti yang sudah saya jelaskan tadi cara mencarinya. Dan hasil minimum yang didapat Z sama dengan 27/4. Itu kita ambil dari NK nya hasilnya. Dan hasil kendalanya X1 sama dengan 9/4, X2 nya 18/4. Dan inilah hasil presentasi saya. Jika ada yang kurang atau salah-salah kata, saya mohon perbanyak maaf karena di sini saya masih banyak belajar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.